Put putri, karena memang masih bayi gitu. Digendong, diem aja, matanya merem terus. Nah akhirnya Dewi itu punya inisiatif gitu ya, memegang nadinya. Terus lambat laun kok bayi ini atau putri kok badannya kok dingin seperti itu. Nah akhirnya Dewi ini keluar rumah, terus diperlihatkan ke tetangga yang lain gitu. Ini gimana bu, putri anakku gitu. Akhirnya ketahui sama tetangga-tetangga yang lain. Terus oh anakmu putri ini udah meninggal mbak gitu. Lah tadinya gimana kok bisa mati anakmu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seseorang namanya Yono. Nah Yono itu dulunya pernah punya pesugihan. Nah jadi ini ceritanya lebih unik gitu ya ketimbang pesugihan yang lain. Nah Yono itu pernah mengambil pesugihan di Gunung Kawi. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi waktu itu Yono memang kondisi keuangannya sangat menurun, dan Yono itu nggak punya pekerjaan apa-apa waktu itu, mau usaha juga nggak ada modal. Nah dengan seperti itu akhirnya Yono itu memberanikan diri untuk mencari pesugihan gitu loh. Yang nggak lain tempatnya itu adalah di Gunung Kawi gitu. Nah jadi Yono waktu itu udah berkeluarga, istrinya namanya Dewi, dan waktu itu dia sudah punya seorang anak perempuan namanya Putri. Waktu itu Putri usianya ya kurang lebih sekitar 1 tahun, jadi masih bayi gitu ya. Nah, Yono itu punya kenalan yang di situ akhirnya Yono itu mengetahui tentang gimana sih cara mencari pesugihan yang ada di Gunung Kawi gitu. Jadi di situ itu ada pohon yang namanya itu Dewandaru gitu ya. Nah, menurut temennya Yono waktu itu, ketika orang mau kaya, nyari pesugihannya itu dengan cara di situ melakukan ritual, kalau enggak itu bertapa gitu ya, sampai atau menunggu kamu itu ketiban atau terkena jatuhnya buah itulah, buah Dewandaru itu atau daunnya itu. Yang katanya kalau kamu kejatuhan daun, kamu akan ketiban rezeki gitu. Yang rezekinya itu ya nggak lumayan besar. Beda halnya kalau kamu itu kejatuhan buahnya gitu. Kata temen Yono waktu itu gitu. Nah sehingga Yono itu memberanikan diri gitu ya untuk pergi ke Gunung Kawi itu dan melakukan pertapaan di situ untuk menunggu agar Yono itu kejatuhan buah yang namanya Dewandaru itu. Nah singkat cerita dari Rabu, jadi karena memang jaraknya itu jauh gitu ya dari rumah Yono waktu itu ya kurang lebih perjalanan ya selama 7 jam. Waktu itu sesampainya di sana, karena memang sampai sana itu sekitar jam 9 malam, Yono itu bertapa gitu ya di sebelah pohon daru itu, yang sebelahnya itu juga ada makam yang katanya itu makam Raden atau siapalah, intinya sesepuh di situ. Yono waktu melakukan pertapaan gitu ya, karena bertapa itu juga gak selamanya dia diem terus memejamkan mata seperti itu gitu. Akan tapi lambat laun kurang lebih sekitar jam 1 dini hari, Yono itu ngerasa capek gitu ya. Wah, apa bener sih nanti aku mau
kejatuhan buahnya gitu. Yang jelas Yono waktu itu kurang begitu percaya, dan Yono itu langsung ya udahlah, mungkin aku sambil tiduran, entah itu sambil dudukan gitu kan, sambil ngerokok seperti itu. Akhirnya jam 1 itu Yono itu dikagetkan sama sosok kakek tua yang di situ bilang, jadi jalan gitu ya, jalan di belakangnya si Yono itu bilang kalau, kamu lagi apa mas gitu. Ini pak lagi nunggu rezeki jatuh gitu, jawab Yono waktu itu gitu. Kakek itu bilang kalau, lah mana ada sih mas, orang kejatuhan buah kok bisa kaya gitu. Si kakek tua itu bilang seperti itu. Nah selang beberapa saat ketika Yono itu ngelihat si kakek tua itu, tiba-tiba udah nggak ada gitu. Setelah dicari gitu kesana kesini gitu, memang orang tua itu udah nggak ada. Jadi ketika orang itu masih ada, Yono itu pengen mengetahui betul tentang pesugihan yang ada di situ gitu loh. Apa betul kata temannya itu kalau di sini bisa buat cari pesugihan gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, si kakek tua itu sudah hilang gitu, entah kemana. Nah akhirnya Yono itu kembali ke tempat duduknya sembari menunggu rezeki jatuh gitu ya, menurut Yono waktu itu gitu. Nah singkat cerita, kurang lebih sekitar jam 3 dini hari, Yono itu ketemu kakek-kakek, akan tetapi beda gitu ya, beda sama kakek yang tadi gitu loh. Kakek itu cuma bilang kalau, ngapain kamu kesini gitu. Yono bilang, nyari pesugihan mbah. Kalau kamu memang pengen kaya, ngapain kamu nungguin buah jatuh gitu. Kakek itu bilang seperti itu. Akan tapi kakek itu nggak ngeliatin mukanya gitu ya. Jadi kakek itu kayak membawa sorban yang di situ ketutup mukanya gitu. Sehingga Yono itu nggak apa ya istilahnya, nggak mencermati betul mukanya seperti apa gitu. Nah akhirnya dengan si kakek itu ngasih keterangan seperti itu, Yono itu bilang kalau, lah terus caranya gimana mbah? Caranya gini, kamu pulang dulu aja, besok lagi ke sini, kamu bawa semacam sesembahan yang di situ adalah ayam cemani. Ayam cemani buat apa mbah? Ketika kamu nanti mempersembahkan ayam cemani sama bunga 7 rupa, terus ada ya macam-macam lah, ada kemenyan itu. Nanti kamu akan ketemu sama sosok yang nantinya bisa menemani kamu dan membuat kamu menjadi kaya raya gitu loh. Kata si kakek tua itu gitu. Nah seketika itu Yono mikir kalau apa bener kata temanku ya, mungkin ini nih yang dinamakan pesugihan gitu. Nah yang jelas pagi harinya setelah subuh Yono itu pulang, yang tujuannya itu untuk mencari ugo rambenya itu gitu ya, seperti yang dikatakan kakek-kakek itu yang waktu jam 3 itu gitu. Nah singkat cerita, setelah Yono itu sudah terkumpul semua ugo rambenya, ada dupa, ada bunga 7 rupa, terus ayam cemani gitu. Akhirnya kurang lebih jam 1 siang dia berangkat dari rumah. Kurang lebih sekitar jam 8 malam dia itu sudah sampai di gunung itu lagi, atau Gunung Kawi. Dan lagi-lagi dia melakukan ritual yang sebenarnya waktu itu Yono juga nggak tahu persis cara ritualnya gimana gitu. Bahkan Yono itu bingung, lah si kakek tua itu kenapa nggak aku tanyain ya rumahnya di mana gitu. Lah terus aku nanti gimana gitu untuk ritualnya cari pesugihan. Nah singkat cerita Yono itu ya dengan yakin gitu ya, karena memang disuruh mempersembahkan ayam cemani itu berikut dengan ugo rambai yang lain. Ya akhirnya Yono sambil duduk gitu ya, sambil duduk terus ugo rambainya itu ditaruh di depannya. Yono itu sambil ngerokok seperti itu, ngerokok sambil bayangin, wah kapan ini aku bisa kaya, kapan aku bisa punya pesugihan gitu. Itu wah berarti kata temenku itu kalau disuruh nunggu buah jatuh ya kapan jatuhnya. Sedangkan orang-orang yang sudah lama, bahkan ada yang 1 minggu, karena memang waktu itu ada banyak orang ya, banyak orang di situ, ada kalau 10 orang, akan tetapi masing-masing orang ya udah kamu punya hajat sendiri, ya udah sana gitu loh. Jadi orang-orang itu nggak akan mengusik kegiatan kamu ketika kamu itu melakukan ritual di situ.
ya udah biarin aja gitu loh. Orang mau ngapain kayak di situ terserah. Nah, ketika Yono itu ngalamun gitu ya, sambil wah kapan itu kakek tua itu datang lagi gitu. Nah, kurang lebih sekitar jam 11 malam tiba-tiba kakek yang ngasih tahu tentang pesugihan itu tiba-tiba muncul lagi gitu. Dan munculnya itu Yono itu apa ya, kaget karena munculnya itu tepat berada di depannya Yono gitu. Jadi jalan dari arah mana gitu Yono itu nggak ngelihat itu. Padahal Yono itu sambil matanya itu ya kesana kesini ngelihat orang yang baru ritual, ngelihat orang yang baru jalan gitu. Tiba-tiba langsung jam 11 malam itu ya tiba-tiba ada sosok kakek tua itu gitu. Nah, akan tetapi pas jam 11 itu si kakek tua itu memperlihatkan mukanya. Yang diketahui Yono mukanya itu sangat apa ya, keriputnya itu keriput nggak wajar gitu loh. Ya walaupun dia itu kakek-kakek, kalau orang itu keriputnya itu kan ya keriput kulit itu ya seperti apalah itu. Bukan keripik kulit ya, akan tapi keriput kulit seorang kakek-kakek itu ya seperti itu. Akan tetapi pas kakek tua yang dilihat si Yono itu keriputnya itu kayak mengelupas gitu loh. Keriput sambil kulitnya itu mengelupas semua dan matanya bola apa itu intinya kalau bahasa Jawanya itu teleng atau apa ya, mata yang warnanya hitam itu seakan-akan orang itu kayak, kalau menurut Yono itu kayak artis gitu ya, orang yang pakai soft lens yang bulatan hitam-hitamnya itu kecil gitu. Nah, pikir Yono waktu itu ya, wah masa kakek tua pakai soft lens. Jadi sempat Yono itu agak geli gitu ya ngelihat, kakek tua kok pakai soft lens gitu. Padahal nggak tahu ternyata sosok kakek tua itu adalah sebenarnya jelmaan dari makhluk halus gitu. Nah, akhirnya kakek itu bilang sama Yono, "Oh, kamu udah di sini." "Iya, Mbah." Yono bilang seperti itu. "Terus maunya kamu apa?" "Aku mau pesugihan gitu. Aku udah capek hidup miskin, Mbah." Gitu. "Ya udah, persembahanmu aku terima." Nah, waktu itu Yono bingung. Lah, terus kata temanku disuruh nunggu buah jatuh, buah darunya itu jatuh. Itu maksudnya gimana, Mbah? Gitu. "Enggak, itu dibohongin sama temenmu gitu. Pesugihan ya kayak gini gitu." Jadi mbah-mbah itu menjelaskan kepada Yono kalau ini loh yang aslinya pesugihan di sini. Walaupun sebenarnya di situ kakek tua itu ya menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah kakek tua itu bilang sesembahannya itu diterima, akhirnya Yono itu dikasih sebuah keris yang ukurannya itu kurang lebih sekitar 20 sentian, yang apa lekuknya itu kalau nggak salah gitu ya, kata Yono itu ada 9 lekuknya. Kakek tua itu bilang, "Keris ini bawa pulang, terus kamu rawat setiap malam Jumat, kamu kasih makan." Nah, waktu itu bingung karena Yono itu kurang begitu tahu ya cara ngerumat benda pusaka itu seperti apa, terus alur pesugihan itu seperti apa gitu kan. Akhirnya, lah ngasih makannya gimana, Mbah? Keris kok dikasih makan? Saking polosnya Yono waktu itu. Akhirnya si kakek tua itu bilang kalau setiap malam Jumat keris itu atau di samping keris itu dikasih kopi sama kemenyan. Udah gitu aja. Nah, terus aku kayaknya gimana? Ya kamu kerja, entah usaha sendiri. Yang jelas ketika kamu memiliki usaha yang normalnya kamu itu mendapat 100.000 setiap harinya, ketika kamu bisa merawat keris ini, penghasilanmu setiap harinya itu akan dilipatkan sebanyak 25 kali gitu. Jadi kalau normalnya sehari dagang itu hasilnya gitu ya, atau laba bersihnya itu kok 100.000, maka kamu akan mendapat 2,5 juta itu. Jadi dikalikan 25. Nah, mendengar yang seperti itu akhirnya Yono ya seneng gitu. Nah, karena memang Yono waktu itu udah tercuci otaknya gitu kan sama si kakek tua itu, akhirnya ya dengan mudahnya, ya udah bawa sini, Mbah, kerisnya, aku rawat keris itu. Akhirnya keris itu dikasihkan ke Yono. Nah, ketika
keris itu sudah di tangannya Yono, tiba-tiba kakek itu mewujudkan sosok aslinya. Yang waktu itu Yono itu sempat kaget dan sempat mau lari gitu kan. Jadi kakek tua itu berubah wujud. Dia itu seperti sosok genderuwo, akan tetapi bukan genderuwo gitu loh. Jadi dia itu rambutnya putih, kemudian badannya membesar, matanya warnanya merah, dan keluar taringnya gitu. Akan tapi sosok itu nggak lama gitu menghilang gitu loh. Dan menghilangnya itu nggak jalan, nggak apa, tapi kayak terbang ke atas gitu loh. Kayak terbang ke atas, dan Yono itu sempat takut gitu kan. Wah, ya mungkin pesugihan ya seperti ini kali ya gitu loh. Nah, pikir Yono, ya udahlah, nggak masalah, yang jelas aku udah dapat keris gitu. Nah, seketika itu Yono langsung pergi dari lokasi tempat duduknya itu ya, atau dekat dari pohon Dewan Daru itu. Akhirnya Yono berjalan gitu di permukiman warga. Yang di situ Yono itu sambil ngopi karena ada warung, sambil ngopi ngerokok itu sembari nunggu subuh gitu. Ketika udah habis subuh, Yono itu kembali pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Yono itu bingung. Terus aku mau usaha apa? Modal nggak ada, mau kerja juga kerja apa gitu kan. Akhirnya setelah sepulang dari Gunung Kawi itu, malam harinya waktu Yono itu tidur gitu ya, Yono itu mimpi ketemu sama sosok kakek tua itu lagi. Dan kakek tua di mimpinya itu bilang, kamu pakailah uang ini untuk mulai usahamu gitu. Nah, di mimpinya itu kakek tua cuma bilang seperti itu, dan dia nggak memperlihatkan uang itu, mana uangnya itu nggak ada gitu. Jadi kakek tua itu cuma kayak omong kosong yang itu muncul cuma sebentar. Akhirnya Yono itu udah bangun gitu ya, bangun dari tidurnya kurang lebih sekitar jam 1 dini hari waktu itu. Akan tapi ketika Yono sambil nyalain lampu kamarnya, ketika Yono itu mau ngambil air minum, nah, di samping tempat air minum itu terdapat segepok uang yang di situ nominalnya adalah 10 juta. Melihat uang yang seperti itu, kaget gitu kan si Yono. Wah, uang siapa ini gitu. Nah, akhirnya dengan cepat Yono itu juga nyambung gitu kan. Wah, apa jangan-jangan pesugihan itu langsung ngasih aku uang gitu, dan ini memang buat modal awalku gitu. Jadi pikir Yono waktu itu ya, proses pesugihan atau punya pesugihan itu mesti alurnya seperti itu gitu. Jadi dikasih modal, terus uang itu dibuat usaha jualan atau apalah istilahnya, yang nantinya akan dilipat gandakan, yang katanya setiap harinya itu akan jadi 25 kali lipat gitu, dari hasil yang dia dapat gitu. Nah, akhirnya Yono itu baru menceritakan ke istrinya di pagi harinya setelah mendapat uang 10 juta itu, Dek, aku punya uang 10 juta. Kamu mau nggak buka usaha warung gitu? Kecil-kecilan lah di rumah gitu. Oh, uang dari mana Pak? Itu pinjem atau gimana? Karena memang istrinya nggak tahu menau ya. Itu. Walaupun Yono itu sering keluar rumah, 3 malam baru pulang atau 3 hari baru pulang, itu udah biasa gitu loh. Bahkan istrinya nggak pernah nanyain detail. Yang jelas setiap Yono keluar rumah pulang itu ya enggak 50.000 ya 100.000 buat belanja harian seperti itu. Jadi karakter si Dewi istrinya Yono itu ya yang penting ada uang gitu buat makan aku dan anaknya gitu. Jadi nggak ngurusi entah Yono itu mau selingkuh, mau berbuat apa di luar, bodo amat gitu. Karakter Dewi seperti itu. Nah, setelah melihat uang 10 juta, akhirnya Dewi ya seneng gitu kan. Seneng langsung, oh ya mau Mas, aku mau usaha gitu. Moga aja ini menjadi pintu rezeki buat kita sekeluarga. Waktu itu Dewi seperti itu bilangnya. Karena memang Dewi itu nggak tahu kalau ternyata suaminya itu mengambil pesugihan. Nah, singkat cerita, kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya, Yono itu kembali pusing. Jadi Yono itu selalu dihantui sama sosok kakek tua yang dulu
pernah ngasih keris itu. Hampir setiap malam, kurang lebih sekitar jam 1 dini hari, Yono itu selalu mimpi, dan di mimpinya itu si kakek tua itu selalu minta makan. Jadi bahasanya itu, mana aku lapar, aku pengen makan gitu. Tapi dalam bahasa Jawa waktu itu. Nah, setiap mimpinya seperti itu, ada kalau 10 hari berturut-turut. Jadi di tahun pertama itu Yono itu selalu dihantui sama sosok kakek tua itu. Akhirnya Yono itu baru ritual ngasih kopi sama ngasih kemenyan, terus bunga-bungaan seperti itu yang ada di kamarnya. Jadi memang entah kenapa dalam satu keluarga gitu kan, ya Yono bilang apa ya istrinya ya nurut gitu aja gitu. Yang jelas waktu itu Yono punya ruangan khusus di dalam rumahnya gitu ya. Jadi ada satu kamar khusus yang di situ anak dan istrinya nggak boleh masuk di kamar itu gitu. Karena memang Dewi itu sosok orang yang sangat cuek, apa yang dilakukan suaminya itu bahkan bodo amat gitu. Mau apa kayak punya apa kayak yang jelas dia itu bisa makan gitu. Nah, singkat cerita, pas malam Jumat Kliwon itu waktu Yono itu ngasih sesembahan itu ya, kopi, terus kemenyan itu, tiba-tiba sosok kakek tua itu muncul di dalam kamarnya atau di ruangan itu gitu. Jadi kakek itu berada tepat kurang lebih sekitar 1 meter dari jarak Yono. Kakek tua itu langsung bilang, mana jatahku? Nah, mendengar kata-kata itu langsung kaget gitu kan. Yono langsung nengok ke belakang dan Yono melihat kakek tua itu sedang berdiri di belakangnya. Maksudnya apa mbah? Gitu. Karena memang nggak tahu ya Yono, makan apa sih gitu. Kamu sekarang udah kaya ya. Yang jelas aku minta sesembahan itu. Berarti aku harus nyari ayam cemani lagi mbah. Enggak, kali ini enggak ayam cemani, tapi orang. Nah dari situ Yono sempat bingung gitu ya. Yang pertama itu cukup dengan ayam cemani. Kenapa sekarang mintanya orang? Ya memang itu syarat pesugihan, kekayaan yang kamu miliki itu harus ada syaratnya itu, yaitu tumbal, dan itu adalah sanak family gitu, atau keluargamu gitu. Nah akhirnya saking bingungnya, dan Yono juga nggak mau ya setiap hari itu dihantui sosok itu gitu. Akhirnya malam itu juga setelah anak dan istrinya itu tidur kurang lebih jam 2 dini hari, akhirnya Yono itu bilang kalau ya udah Putri anakku itu diambil aja mbah. Itu aku buat sesembahan agar aku bisa menjadi kaya gitu. Akhirnya si kakek tua itu kayak tersenyum gitu ya. Seakan-akan tersenyum dan dia itu pamit pulang. Ya udah kalau seperti itu aku mau pulang gitu. Terima kasih ya gitu. Kakek tua itu bilang seperti itu. Nah, keesokan harinya anaknya yang bernama Putri itu nggak bangun dari tidur gitu. Kurang lebih jam 8 pagi istrinya yaitu Dewi itu bangunin itu, Putri karena memang masih bayi itu, digendong, diem aja, matanya merem terus. Nah akhirnya Dewi itu punya inisiatif gitu ya, memegang nadinya, terus lambat laun kok bayi ini atau Putri kok badannya kok dingin seperti itu. Nah akhirnya Dewi ini keluar rumah terus diperlihatkan ke tetangga yang lain gitu. Ini gimana Bu, Putri anakku gitu. Akhirnya ketahui sama tetangga-tetangga yang lain, terus anakmu Putri ini udah meninggal mbak gitu. Lah tadinya gimana kok bisa mati anakmu gitu loh. Nah saking hebohnya tetangga-tetangga sekitar, akhirnya pagi itu rumahnya Yono sangat rame gitu ya, tetangga-tetangga semua ngumpul di rumahnya Yono, dan Yono ya cuma diam dan ngelihatin orang-orang yang melayat gitu. Karena memang dia baru kena musibah, anaknya meninggal dunia. Akan tapi Yono kayak orang yang linglung gitu loh. Bahkan tetangga yang lain melihat Yono waktu itu pada heran. Yon, kamu ditinggal anaknya kok malah kayak gitu, duduk-duduk, ngerokok kayak gitu. Tetangganya sampai ada yang bilang seperti itu. Akan tapi Yono kayak gimana ya, karena mungkin hatinya udah menjadi batu gitu kan. Ya mungkin
ya udahlah, ya mau gimana lagi gitu. Karena memang putri udah aku tumbalkan gitu. Dalam hatinya Yono bilang seperti itu waktu itu. Nah, ketika proses pemakamannya udah selesai, akhirnya tanpa ada kecurigaan dari warga-warga sekitar gitu ya, Yono ya kembali hidup normal lagi gitu loh, bersama istrinya aja gitu. Karena memang baru 1 tahun usia putri gitu kan, sehingga Yono itu pengen punya anak lagi, akan tetapi Dewi istrinya itu nggak mau gitu loh. Kalau aku sesar dan jahitan sesarnya itu belum sembuh total gitu ya, jadi masih terasa sakit, apalagi kalau dibuat hamil lagi pasti rasanya sakit banget gitu loh. Jadi Dewi itu nggak mau kalau jarak dekat itu hamil lagi seperti itu. Sedangkan Yono itu pengen sekali punya anak waktu itu. Ya entah apa yang dipikir Yono, akhirnya ya udahlah kalau memang menunda kehamilan gitu, pikir Yono waktu itu. Akhirnya Yono itu semakin jaya atau kaya gitu ya. Warung yang dimilikinya itu semakin besar, bahkan Yono itu bisa beli tanah maupun sawah yang ada di daerahnya gitu. Dan Yono itu sampai terkenal, Yono sekarang jadi tuan tanah gitu. Nah, dari kekayaan yang dimiliki Yono, karena memang Yono itu ya aktivitasnya ya cuma bantuin dagang istrinya ya ala kadarnya, seringnya ya tongkrong ngopi di rumah seperti itu. Jadi dari hasil kekayaannya, tetangga yang lain itu semakin lama semakin curiga kalau jangan-jangan Yono itu punya pesugihan gitu. Dan sebenarnya kabar-kabar buruk tentang Yono itu sudah didengar di telinga Yono. Seakan-akan orang-orang itu jaga jarak gitu ya. Entah itu ketika Yono itu jadwal pos ronda, ketika Yono itu dapat undangan selamatan, itu orang-orang seakan-akan pada kayak menjauh gitu loh. Diajak ngobrol itu seakan-akan kayak nggak mau gitu. Akhirnya di tahun yang berikutnya setelah kepergian si putri, lagi-lagi Yono dalam 10 hari ke belakang gitu ya, itu selalu dihantui sama sosok kakek tua itu lagi gitu loh. Yang dia itu selalu minta makan, atau bilangnya itu minta jatah gitu loh. Mana jatahku, mana makanku gitu. Kakek tua itu selalu minta itu gitu. Akhirnya karena memang Yono itu sudah dibutakan dengan harta, akhirnya Yono waktu itu ya tepat di malam Jumat Kliwon lagi, dan Yono menumbalkan istrinya. Setelah tahun kemarin itu menumbalkan anaknya sendiri. Di tahun yang sekarang, atau di tahun itu maksudnya ya, di tahun kedua, istrinya yang dijadikan tumbal. Waktu itu semua orang sadar gitu ya, jangan-jangan memang Yono itu ada yang gak beres gitu. Karena memang matinya si Dewi, yang tadinya memang jam 9 malam, itu masih banyak orang-orang yang beli gitu ya di warungnya si Dewi itu. Karena memang tokonya udah semakin besar, sehingga warung yang dimiliki Dewi itu tutupnya jam 10, dan jam 9 itu masih rame. Dan orang-orang itu melihat betul kalau Dewi itu masih sehat gitu kan. Jalan sana sini ketawa gitu kan. Nggak tahu kenapa jam 12 malam Dewi tiba-tiba mati gitu loh. Dan matinya itu aneh. Nah, keesokan harinya setelah proses pemakaman si Dewi atau istrinya Yono itu udah selesai semua, bahkan sampai ke 7 hari yang biasanya di kampungnya Yono itu ada tahlilan gitu ya, semacam tahlilan untuk mendoakan orang yang sudah mati selama 7 hari gitu ya. Warga sekitar itu nggak ada yang mau ikut tahlilan di rumahnya Yono waktu itu, karena memang takut, jangan-jangan nanti malah warga yang dijadikan tumbal gitu loh. Nah, akhirnya dari situ Yono sering mengurung diri di dalam rumahnya, karena memang malu gitu ya mau keluar, kok banyak orang yang curiga tentang kekayaanku gitu. Nah, singkat cerita, setelah kepergian istrinya, lagi-lagi di tahun yang ketiga, sosok kakek tua itu muncul lagi gitu loh. Akan tetapi di situ bukan minta Yono untuk jadikan tumbal, akan tapi malah ibu dari si Yono ini gitu loh. Jadi waktu itu Yono, ibunya kurang lebih sekitar umur 65 tahun, dan alhamdulillah waktu itu memang masih sehat gitu ya ibunya si Yono. Akan tapi rumah dari si Yono, ibunya itu kurang lebih sekitar terpaut 5 rumah dari rumah ibunya. Nah,
Waktu itu malam hari dan malam Jumat Kliwon juga, seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Ketika Yono itu mau ngasih tumbal sama si sosok kakek tua itu yang menjadi pesugihannya itu, Yono itu bingung. Terus aku udah gak punya siapa-siapa gitu loh. Boleh gak nyari orang lain gitu loh. Gak boleh, di tahun yang ketiga ya harus, nek gak kamu ya sana keluargamu. Kakek tua itu bilang seperti itu. Seketika itu Yono itu langsung teringat sama ibunya sendiri gitu loh. Dan Yono itu mau menumbalkan ibunya malam itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 9 malam Jumat Kliwon gitu kan. Waktu Yono itu ngasih sesembahan di sebelah keris itu ya. Keris ada kopi, ada bunga, terus ada dupa. Pokoknya macam-macam ritual yang biasa dia lakukan setiap malam Jumat. Tiba-tiba jam 10 malam setelah proses itu gitu ya, Yono itu dikasih kabar sama tetangga yang lain gitu ya. Dikasih tahu kalau, Yon, itu ibumu baru sakit gitu. Nggak tahu sakitnya dadakan. Nah, setelah itu Yono langsung pergi ke rumah ibunya gitu. Jadi ibunya di situ tinggal sama ponakannya si Yono, dan bapak dari si Yono itu sudah meninggal udah lama gitu kan. Sehingga rumah itu ditempati 2 orang, ponakan si Yono sama ibunya Yono. Nah, waktu itu ponakan si Yono itu nangis gitu ya, ngelihat ibunya si Yono itu kesakitan seperti itu karena memang ndredeg seperti itu ya kalau bahasa Jawanya, atau menggigil. Sambil nangis seperti itu, si ponakan dari Yono itu tanpa sadar itu ngomong kalau, Mas Yono pasti ini, ulah Mas Yono pasti ini, ibu dijadikan tumbal toh gitu. Nah, mendengar pengertian dari ponakannya itu, Yono itu langsung kaget gitu kan, kaget, marah gitu, sambil nampar mukanya si ponakannya itu. Kamu ini apa-apaan sih? Ngelantur kalau ngomong gitu. Tumbal apa gitu. Wah, Putri sama Mbak Dewi juga ditumbalin toh sama Mas Yono gitu. Jadi nggak tahu kenapa ponakannya Yono itu ngomong gamblang gitu loh di depan orang-orang yang lain, tetangga-tetangga yang lain, karena memang di rumah ibunya si Yono itu memang ramai sekali karena memang sakitnya itu aneh. Nah, waktu itu ada salah satu warga yang punya inisiatif gitu ya, manggil orang pintar. Jadi di situ ada seorang kiai yang memang mungkin tahu gitu ya tentang hal-hal spiritual seperti itu. Akhirnya dipanggil kiai itu, dan kiai itu cuma bilang sama Yono, tobatlah kamu Yon gitu. Yono itu cuma diem dan memejamkan mata sambil mulutnya itu ngomong berbisik sama Pak Kiai itu gitu. Ngomong kalau, terus gimana lagi Pak, memang ini jalannya itu loh. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu gitu loh. Yaudah, gini aja, kamu tenang aja, semoga aja ibumu terselamat dari tumbal pesugihan yang kamu miliki gitu loh. Akan tapi obrolan mereka berdua antara Pak Kiai sama Yono itu nggak didengar sama orang lain waktu itu, karena memang Pak Kiai itu sambil narik gitu ya ke salah satu tempat yang di situ jaraknya agak jauh gitu ya sama kerumunan orang-orang yang ada di rumahnya ibunya Yono itu. Nah, ketika mendengar penjelasan dari Pak Kiai itu, akhirnya Yono ya cuma diem dan pasrah gitu. Pasrah. Akhirnya kurang lebih jam 12 malam ibunya itu kerasukan, yang kerasukannya itu pokoknya hebat sekali gitu loh. Jadi nggak mungkin sosok nenek-nenek yang usianya 65 tahun yang udah renta gitu ya, nenek itu bisa lari-lari, dan ketika lompat gitu ya, lompatnya itu ada kalau 1 meteran gitu loh. Jadi kerasukan sambil lompat-lompat sambil lari-lari juga gitu. Dan itu keliling rumah ya. Alhamdulillahnya waktu itu ada Pak Kiai yang menolong, yang ternyata ibunya si Yono itu ngelihat sosok kakek tua yang mukanya itu mengelupas, matanya itu merah, ingin mengambil atau membawa ibunya itu. Akhirnya dibacain yang jelas doa-doa seperti itu ya, ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya kurang lebih jam 12:30, jadi 30 menit lah sekitaran, ibunya si Yono itu akhirnya berangsur-angsur pulih gitu ya. Badannya sudah mulai biasa lagi, nggak terasa dingin, dan sudah nggak kerasukan lagi, terus nggak melihat sosok-sosok yang aneh gitu. Akhirnya
Yono itu dikasih tahu sama Pak Kiainya itu, udah kamu nggak usah pakai tumbal itu, mending kamu kaya dengan keringatmu sendiri, jangan kamu kaya dari pesugihan itu. Nah akhirnya Yono itu sambil dipegang kepalanya sama Pak Kiainya itu, entah Pak Kiai itu baca doa apa, yang jelas di situ tepat di ubun-ubunnya si Yono itu ditiupkan sebanyak 3 kali gitu. Jadi sambil baca doa terus ditiupkan ke ubun-ubunnya si Yono, fuh, 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 seperti itu. Nah seketika itu Yono langsung kayak telek-telek gitu lah kalau bahasa Jawanya, diam gitu, terus sambil matanya itu kedip-kedip gitu. Akhirnya dari kejauhan Yono itu ngelihat si kakek tua yang jadi pesugihannya itu, dia itu kayak melambaikan tangan, akan tetapi Yono itu dikasih bayangan atau gambaran gitu ya, kalau semua harta yang kamu miliki itu akan terbakar gitu. Betul, ketika ibunya ini sudah sembuh gitu ya dari ancaman pesugihan itu gitu loh, ancaman dari target tumbal. Nah waktu itu ada orang yang sambil lari-lari gitu ya, bilang kalau Mas Yono, itu rumahmu kenapa kok ada api gitu loh, apa nyalain kompor nggak dimatiin apa gitu. Ada warga yang bilang seperti itu. Akhirnya Yono itu langsung lari gitu ya, lari keluar rumah dari rumah ibunya gitu kan, untuk nengok itu apa, kebakaran atau apa. Dan ternyata memang rumahnya Yono itu terjadi kebakaran yang waktu itu ada kalau 90-an orang gitu ya di situ waktu itu, ikut bantuin ya seadanya gitu ya, pakai ember, pakai selang gitu kan. Itu nggak tahu kenapa api itu semakin lama semakin besar gitu, sehingga rumahnya Yono, barang dagangan yang ada di rumahnya Yono karena memang warung gitu kan, itu terbakar habis. Dan kurang lebih jam 3 dini hari api itu mulai padam, yang ternyata nggak ada benda apapun yang tersisa. Seperti itu. Nah mungkin itu aja untuk cerita kali ini tentang pesugihan Gunung Kawi yang pernah dialami sama si Yono. Terima kasih buat Yono sudah nge-share ceritanya atau pengalaman hidupnya ke Mr. Manyun. Sebenarnya Dewandaru, jadi pohon yang ada di Gunung Kawi itu sebenarnya bukan buat pesugihan. Jadi di situ dulu memang ada cerita kalau kamu disuruh duduk di situ atau bertapa, yang artinya ketika kamu mendapat reruntuhan daun atau reruntuhan buah-buahan Dewandaru yang ada di situ, itu bukan berarti kamu mendapat rezeki yang banyak. Yang jelas di situ adalah, jadi kamu hidup itu di dunia harus bersabar gitu loh. Bersabar dan bekerja keras seperti kamu menunggu buah Dewandaru itu jatuh dengan sendirinya. Jadi seperti itu, bukan malah dijadikan ajang mencari pesugihan gitu loh. Lah terus apa pesugihan yang didapat ketika Yono itu bertapa di situ gitu loh? Ya karena mungkin memang niat dari rumah itu mau cari pesugihan. Yang jelas yang namanya setan, makhluk halus gitu kan, yang memang mengelabui manusia di saat manusia itu sedang kalut, atau ya intinya gini, orang itu nggak boleh bersedih terlalu berlebihan, bahkan bahagia yang berlebihan juga nggak boleh, karena di situ akan banyak sekali setan yang mengelabui pikiran kita untuk terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang dimana itu adalah kemusyrikan. Nah mungkin itu aja, semoga kisah yang dialami si Yono bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.